Pagi itu terasa segar di kota Malang, dengan langit biru bersih seolah baru saja dilukis oleh tangan-tangan penuh ketelitian. Ratri baru saja menandatangani kontrak sewa kamar di sebuah rumah kos tua yang terletak di gang sempit kawasan Klojen. Rumah kos itu milik Bu Lestari, seorang wanita paruh baya berambut abu-abu yang dikuncir longgar ke belakang, dengan mata yang berkilau seperti menyimpan rahasia-rahasia yang hanya dia tahu. Saat Ratri menaiki tangga kayu yang berderit pelan, dia merasakan getaran aneh, sebagian nostalgia, sebagian rasa penasaran. Kamar itu memiliki aroma khas, campuran antara kayu tua dan bunga kering. Di sudut, sebuah lemari pakaian dengan pintu kaca buram berdiri kokoh, sementara tempat tidur besi berlapis sprei bermotif bunga menambah kesan vintage. Jendela menghadap ke halaman belakang kecil yang dipenuhi kucing-kucing malas berjemur di bawah sinar matahari pagi. Meski tak mewah, kamar itu punya jiwa, seolah menyimpan cerita dari masa lalu. Jadi, kamu suka? Tanya Bu Lestari sambil berdiri di ambang pintu ketika Ratri mengamati setiap sudut ruangan. Suka sekali, jawab Ratri dengan senyum tulus. Ada pesona kuno yang bikin nyaman, meski sederhana. Bu Lestari tertawa hangat, suara serak itu mengisi ruangan. Ah, nak, ini MAH bukan pesona, ini cuma barang-barang lama yang ngumpet di sini. Tapi kalau butuh apa-apa, bilang saja sama aku atau Jurdi. Dia sering datang bantu-bantu, tukang serba bisa di kos ini, Jurdi? Ratri mengulang dalam hati, membayangkan sosok pria klasik seperti dari novel-novel tahun 50-an, dengan kemeja rapi dan sepatu kulit mengilap. Dia mencoba tak terlalu memikirkan bayangan itu. Lagi pula, dia di sini untuk memulai lembaran baru. 2 hari kemudian, Ratri sedang berjuang melawan keran kamar mandi yang terus-menerus menetes. Sudah sepatutnya dia merasa seperti calon tukang ledeng amatir setelah mencoba menekan dan memutar segala bagian yang bisa diutak-atik, tapi air itu tetap jatuh tanpa henti. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat naik ke tangga. Sebelum Ratri sempat bereaksi, suara pria memecah keheningan lorong. Selamat siang, Bu Lestari bilang kamu ada masalah dengan keran, ujar seorang pria dengan suara tenang. Ratri menoleh, dan di sana berdiri Jurdi. Tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tajam seperti diukir oleh pemahat handal. Ia mengenakan kemeja putih lengan digulung hingga siku dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Sandal jepit kulit sederhana melengkapi penampilannya. Tapi yang paling menonjol adalah senyum tipisnya, senyum yang mampu membuat siapa saja luluh dan lupa akan masalah keran yang menetes. Iya, sudah berjam-jam saya coba perbaiki ini, Ratri menjawab sambil berusaha tetap tenang. Jurdi tertawa pelan, melangkah mendekat dengan percaya diri. Serahkan saja sama saya. Urusan beginian memang keahlian saya. Dia mengambil kotak perkakas kecil dari tasnya dan mulai bekerja dengan cekatan. Gerak tangannya begitu terampil, nyaris seperti seni. Ratri tak bisa mengalihkan pandangannya, merasa ada sesuatu yang memikat saat melihat Jurdi fokus. Untuk mengisi keheningan, Ratri mencoba mengobrol. Sering kerja kayak gini, ya? Jadi tukang perbaikan dadakan gitu? Jurdi menatapnya sebentar, lalu menjawab, kalau diminta Tante Lestari, iya. Katanya aku tukang darurat kos ini. Tapi saya curiga dia cuma pengen aku mampir sesekali biar nggak lupa jalan ke sini, tambahnya dengan senyum nakal. Ratri tertawa kecil. Kalau gitu, aku kayaknya juga dapat perhatian khusus, ya? Dia mengangguk, seolah sedang menimbang kata-katanya. Mungkin karena kamu bawa suasana baru di sini. Kos ini memang butuh orang kayak kamu. Pipi Ratri memerah tanpa sadar. Dia mengalihkan pandangan, pura-pura tertarik melihat dekorasi kamar mandi. Setelah selesai, Jurdi berdiri dan mencuci tangan di wastafel. Selesai. Keran ini sekarang bakal tenang beberapa bulan. Wah, terima kasih banget. Nggak tahu deh kalau nggak kamu, ujar Ratri dengan lega. Jurdi mengelap tangan dengan kain lap dan menatapnya setengah serius, setengah bercanda. Kalau aku nggak datang, pasti kamu panggil tukang mahal dari kota. Mereka tertawa bersama, suasana jadi ringan.
terasa ada koneksi yang lebih dari sekedar basa-basi. Bukan hanya sikapnya yang ramah atau humornya yang lembut, tapi cara dia menatap Ratri, seolah benar-benar peduli dengan apa yang dia katakan. Hari-hari berikutnya di kos itu diwarnai pertemuan-pertemuan kecil. Jurdi muncul setiap kali ada masalah, lampu mati, pintu susah dikunci. Ratri mulai curiga, mungkin beberapa masalah itu sengaja dia buat. Tapi tentu saja, dia tak akan mengaku. Suatu sore, mereka duduk di anak tangga depan kos, menikmati senja yang mewarnai langit dengan nuansa jingga lembut. Jurdi memegang gelas kopi yang dibuat oleh Bu Lestari, sementara Ratri mengamatinya diam-diam. Nah, Ratri, ujarnya pelan, kadang aku mikir, enaknya kalau semua penghuni kos kayak kamu. Ratri menoleh, terkejut dengan ketulusan suara itu. Maksudnya, Jurdi mengangkat bahu, seperti sedang merenung sebelum mengucapkan kata-kata itu. Kamu baik, ramah, entah, ada sesuatu yang ringan dalam cara kamu menghadapi segalanya. Kebanyakan orang lain tuh suka mengeluh, gak pernah puas. Ucapan itu membuat Ratri tak menyangka dia diperhatikan sedalam itu. Dia menelan ludah, berusaha menyembunyikan getaran halus dalam suaranya. Mungkin karena kamu juga bikin aku jadi kayak gitu. Makasih ya, itu baik banget. Jurdi tersenyum, senyum hangat yang mampu menerangi ruangan manapun. Nggak usah makasih, aku cuma ngasih tahu yang aku lihat. Keheningan yang menyusul terasa nyaman, seolah setiap jeda di antara kalimat mereka diisi oleh sesuatu yang belum siap diungkapkan. Ratri mengamati uap kopi naik perlahan, saat angin malam main-main dengan helai rambutnya yang terlepas dari sanggul seadanya. Ia ingin memecah keheningan tanpa memaksa waktu. Kamu sering gitu, ya? Perhatiin orang-orang. Jurdi mengangkat gelasnya, menyesap sebelum menjawab. Sebenarnya jarang, tapi sama kamu nggak bisa dihindari. Ratri terkekeh pelan, pipinya kembali memanas. Masa sih? Kamu lebay, nggak sama sekali, jawabnya serius, lalu tersenyum lega. Tawa mereka bergema, ada keajaiban dalam dua orang asing yang perlahan jadi akrab. Minggu-minggu berlalu cepat, setiap hari membawa kesempatan baru untuk bicara. Ratri tahu Jurdi seorang guru sastra di SMP negeri setempat. Jurdi juga tahu Ratri pindah ke kos itu setelah melewati masa sulit, meski dia tak banyak bicara soal detailnya. Suatu malam yang tenang, angin semilir menyapa rumah kos. Jurdi dan Ratri duduk lagi di tangga depan. Jurdi baru saja bercerita tentang muridnya yang bikin ulah saat ujian, kisah konyol yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Bu Lestari muncul di pintu, mengelap tangan dengan kain lap bermotif bunga. Kalian mau ketawa di situ terus sampai kapan? Makan malam sama aku, yuk, katanya dengan nada ibu-ibu yang tak bisa ditolak. Ratri dan Jurdi saling bertukar pandang. Jurdi mengangkat alis penuh arti. Dia berdiri dan meraih tangan Ratri, membantunya bangkit. Ratri menerima sentuhan itu, dan entah kenapa, matanya menangkap kilatan halus di mata Bu Lestari, seperti dia menyadari ada sesuatu yang tak tampak namun terasa di antara mereka. Makan malam sederhana di ruang makan kos itu penuh kisah. Bu Lestari bercerita tentang kenangan kos, ada yang lucu, ada yang sedih. Dia jelas senang berbagi cerita dengan selain Jurdi, yang mendengarkan dengan sabar, menunjukkan kasih sayang lewat interupsi kecil yang membuat cerita semakin hidup. Ini yang baru nih, kata Bu Lestari sambil menunjuk ke arah Ratri dengan garpu. Orang baik, beda sama yang lain yang cuma numpang lewat gak pamit-pamit. Jurdi, kamu harus jaga dia, ya. Pipi Ratri langsung memerah. Jurdi batuk-batuk pura-pura serius mengamati garpu di tangannya. Gak usah khawatir, Tante. Ratri bisa jaga dirinya sendiri kok, jawab Jurdi sambil mengedipkan mata penuh rahasia ke arah Ratri. Setelah makan, mereka membantu Bu Lestari membereskan dapur. Bu Lestari mengeluh tentang anak muda zaman sekarang yang malas kerja keras. Jurdi berakting lebay, memutar mata dramatis, membuat Ratri tertawa pelan melihat dinamika keluarga yang begitu alami itu. Saat mereka pamit, Jurdi mengantar Ratri sampai di tangga utama. Dalam remang malam,
Ratri memutuskan mengungkapkan sesuatu yang sudah dia rencanakan sejak awal minggu. Malam di kota Malang semakin larut, angin dingin menyusup lewat celah jendela yang sudah diperbaiki Jurdi. Ratri duduk di sofa tua itu, tubuhnya tertutup selimut tipis berwarna krem yang sedikit kusut, kontras dengan kulitnya yang halus dan hangat. Ia mengenakan kaos lengan panjang berbahan katun lembut berwarna dusty pink, sedikit melar di bagian bahu, memperlihatkan lekuk halus tubuhnya tanpa terlalu terbuka. Celana panjang hitam sederhana membalut kakinya yang terlipat rapi di sofa. Sepasang anting kecil berbentuk bunga melingkar di daun telinganya, memberikan sentuhan feminin yang elegan. Rambutnya yang hitam legam tergerai bebas, beberapa helai menempel di pipi yang sedikit memerah karena kehangatan ruangan. Jurdi duduk di sebelahnya, mengenakan kemeja lengan panjang warna biru laut yang lengan bajunya digulung rapi sampai siku, menunjukkan otot lengan yang tidak terlalu besar, tapi cukup kuat. Celana chinos coklat muda membalut kaki panjangnya dengan rapi, dan sepatu kulit coklat yang sudah agak usang tampak di bawah meja kecil yang mengapit mereka. Wajahnya yang tajam dengan rahang tegas dan dagu sedikit berlesung pipit membuatnya terlihat maskulin tapi tetap ramah. Mata coklatnya yang dalam memancarkan kehangatan, tertuju penuh perhatian pada Ratri. Kalau aku boleh jujur, ucap Jurdi dengan suara rendah, aku nggak pernah nyangka bisa sebegini dekat sama orang yang baru dikenal. Ratri menoleh, menatapnya dengan mata berbinar. Aku juga, Jurdi. Kadang hidup itu lucu, ya? Kita nggak pernah tahu di mana dan kapan cerita baru mulai. Jurdi tersenyum, menyandarkan kepala ke punggung sofa. Iya, seperti kos tua ini. Awalnya cuma tempat numpang tidur, sekarang jadi saksi awal kisah kita. Ratri tertawa pelan, kalau kos ini bisa ngomong, pasti dia bakal protes. Aku bukan cuma saksi, aku juga pengin jadi pemeran utama. Jurdi ikut tertawa, iya, dia kayak tetangga yang cerewet tapi sayang banget sama kita. Suasana hangat itu tiba-tiba pecah karena suara derit pintu depan yang terbuka pelan. Bu Lestari muncul dengan wajah ramah tapi penuh teka-teki, membawa nampan berisi kopi dan kue tradisional. Aku dengar kalian lagi serius nih, jangan lupa istirahat, katanya sambil tersenyum, kopi ini bisa bikin kalian tambah semangat, tapi jangan sampai lupa tidur. Ratri menerima gelas kopi dengan sopan, parfum kopi panas itu menghangatkan suasana. Makasih, Bu Lestari. Kopinya selalu yang terbaik. Bu Lestari duduk di kursi dekat pintu, matanya menatap Jurdi dan Ratri dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat udara di ruangan itu sedikit berubah, seperti ada rahasia lama yang baru saja terbangun. Setelah Bu Lestari pergi, Jurdi menatap Ratri dengan serius. Aku nggak bisa berhenti mikirin tadi, tentang kita dan kos ini. Ratri mengernyit, maksudmu? Jurdi menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata, aku pernah dengar cerita dari Tante Lestari tentang penghuni lama kos ini yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa bilang itu karena rumah ini punya bayangan masa lalu yang tak selesai. Ratri merasa bulu kuduknya merinding, tapi dia mencoba tersenyum. Itu pasti cuma cerita buat menakut-nakuti penghuni baru biar nggak nakal. Jurdi tertawa kecil tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Ratri. Mungkin. Tapi ada sesuatu tentang kos ini yang beda. Aku rasa kita belum tahu semuanya. Hening sejenak menyelimuti mereka, seolah kata-kata Jurdi mengisi celah ruang dengan misteri yang belum terpecahkan. Ratri menatap keluar jendela, melihat bayangan pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Kalau begitu, kita harus cari tahu, ucap Ratri akhirnya, jangan sampai masa lalu kos ini mengganggu masa depan kita. Jurdi mengangguk, senyum tipis kembali merekah di wajahnya. Setuju. Kita mulai besok. Siap jadi detektif kos? Ratri tertawa, siap. Tapi jangan lupa, aku nggak jago ngintip. Jurdi menyengir, tenang, aku yang jadi mata-mata profesionalnya. Mereka tertawa bersama,
Suara itu mengisi kamar tua dengan kehangatan yang baru dan janji sebuah petualangan yang akan mengikat mereka lebih erat. Namun, di luar jendela, bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan, seolah mengamati setiap langkah mereka. Sesuatu yang lama terkubur mulai terbangun, dan malam itu bukan hanya menyimpan kehangatan cinta tapi juga rahasia yang siap mengoyak ketenangan kos tua itu. Malam makin larut saat Ratri dan Jurdi duduk bersebelahan di ruang tamu kos yang remang-remang. Lampu gantung kuning temara memancarkan cahaya hangat, menebarkan bayangan lembut di dinding tua yang berlumut. Ratri mengenakan blus sutra berwarna merah marun dengan keras sedikit terbuka, memperlihatkan leher jenjangnya yang halus. Lengan blus itu agak menggembung di pergelangan, memberi kesan anggun sekaligus sensual tanpa berlebihan. Rok pensil hitam membalut pinggulnya dengan pas, memamerkan lekuk tubuh yang penuh pesona. Sepatu hak tinggi berwarna hitam berkilau tersandar di bawah meja, sementara kalung emas tipis berliontin kecil menghiasi lehernya, menambah sentuhan elegannya memikat Jurdi, yang duduk agak menyandar di kursi berlengan, mengenakan kemeja putih bersih yang kancing atasnya dibiarkan terbuka sedikit, memberikan kesan santai tapi tetap maskulin. Celana kain abu-abu gelap melengkapi penampilannya yang sederhana namun memikat. Wajahnya sedikit lusuh karena lelah, tapi matanya tetap bersinar penuh perhatian pada Ratri. Tangan kuatnya yang berurat tampak santai menyentuh gelas kopi hitam yang baru saja diisi. Kalau aku boleh jujur, aku nggak pernah menyangka bakal duduk begini sama kamu. Ngobrol santai tapi hati deg-degan, ujar Jurdi pelan, suaranya serak tapi hangat. Ratri tersenyum tipis, menatap mata Jurdi yang penuh arti. Kadang hal terbaik datang dari yang gak direncanain, ya. Seperti kita, Jurdi mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kamu pernah dengar cerita tentang kos ini yang berhantu? Ratri mengangkat alis, tersenyum nakal. Ah, itu kan cerita lama. Kalau benar ada hantu, pasti dia juga takut sama kamu, Jurdi. Jurdi tertawa, kalau begitu aku hantu-hantuin dia saja, biar dia nggak ganggu kalian. Kalau kamu yang jadi hantu, aku malah nggak takut, balas Ratri sambil menyentuh tangannya ringan. Tapi jangan-jangan kamu itu sudah jadi hantu di sini sejak lama, cuma aku belum sadar. Jurdi menatapnya dengan ekspresi seolah sedang mempertimbangkan teori itu. Kalau begitu aku hantu yang baik, yang cuma muncul buat bantuin kamu. Ratri tertawa kecil, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Aku nggak keberatan hantu yang kayak gitu. Mereka terdiam sejenak, menikmati kehangatan yang mengalir dari sentuhan tangan dan tatapan mata. Namun, tiba-tiba suara ketukan pelan dari pintu membuat keduanya tersentak. Bu Lestari muncul, membawa sebuah amplop coklat lusuh. Ini buat kamu, Ratri. Diterima tadi sore, tapi aku baru sempat ngasih malam ini. Ratri menerima amplop itu dengan rasa penasaran. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi yang bertuliskan, untuk Ratri, dari seseorang yang tahu. Jurdi menyipitkan mata, menatap amplop itu dengan serius. Kamu yakin mau buka sekarang? Ratri menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Ia membuka amplop dengan hati-hati, mengeluarkan selembar kertas yang berisi tulisan tangan halus. Ratri, kos ini menyimpan lebih dari sekadar cerita lama. Ada rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Jika kamu ingin tahu, carilah buku tua di perpustakaan Bu Lestari. Jangan percaya semuanya yang terlihat. Hati-hati, karena tidak semua yang diam itu mati. Jantung Ratri berdetak cepat. Dia menatap Jurdi, yang kini wajahnya berubah serius dan sedikit tegang. Sepertinya petualangan kita baru saja dimulai, kata Jurdi pelan. Ratri mengangguk, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menguasai dirinya. Dia sadar, malam ini bukan hanya soal kehangatan dan kedekatan, tapi juga tentang misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Di luar jendela, bayangan gelap bergerak lagi, lebih dekat dan lebih jelas.
Sesuatu yang lama terpendam kini ingin muncul ke permukaan, dan nasib mereka berdua mungkin sudah terikat erat dengan rahasia kos tua itu. Suara angin malam membawa bisikan halus, seolah berujar, apakah kalian siap menghadapi yang tak terlihat? Gelap malam menyelimuti kota Malang saat Ratri dan Jurdi memutuskan untuk menyelami misteri yang baru saja terungkap. Mereka duduk berdua di ruang tamu kos, dikelilingi oleh tumpukan buku tua dan kertas-kertas usang yang diambil dari perpustakaan kecil milik Bu Lestari. Lampu meja berpendar redup, menerangi halaman demi halaman yang penuh catatan tangan dan foto-foto hitam putih kusam. Ratri mengenakan blus putih katun dengan lengan 3/4 yang sedikit menggembung di pergelangan, memberi kesan feminin dan anggun. Rok batik warna coklat tua dengan motif parang menghiasi pinggulnya dengan pas, memadukan tradisi dan modernitas. Sepasang anting perak kecil berbentuk daun melingkar di telinganya, melengkapi penampilannya yang sederhana namun memesona. Rambut hitamnya tergerai bebas, beberapa helai tertiup angin malam yang masuk lewat jendela sedikit terbuka. Jurdi, dengan kemeja lengan panjang biru tua yang digulung rapi dan celana jeans gelap, tampak serius memeriksa sebuah foto lama yang menunjukkan sebuah ruangan dengan furnitur usang dan bayangan samar di sudutnya. Matanya yang tajam meneliti setiap detail, sesekali menatap Ratri dengan penuh arti. Lihat ini, kata Jurdi sambil menunjuk ke bayangan hitam di sudut foto. Apa yang kamu lihat? Ratri mengerutkan dahi, sepertinya seperti sosok seseorang, tapi samar sekali. Kayak hantu, Jurdi tersenyum kecil. Ya, tapi bukan sembarang hantu. Ini seperti jejak masa lalu yang masih belum selesai. Dengan hati-hati, mereka membuka sebuah buku tebal berjudul Sejarah Kos Lestari, Kisah dan Misteri. Di halaman yang sudah menguning, tertulis cerita tentang seorang penghuni lama bernama Sari, wanita muda yang menghilang secara misterius puluhan tahun lalu tanpa jejak. Menurut Bu Lestari, Sari adalah penghuni paling misterius di sini, lanjut Jurdi. Beberapa orang bilang dia masih bergentayangan mencari sesuatu. Ratri menatap buku itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Kalau memang begitu, apa kita harus cari tahu apa yang dia cari? Jurdi mengangguk pelan. Aku pikir itu satu-satunya cara untuk mengungkap misteri kos ini. Mereka berdua terdiam, merenungkan langkah berikutnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ratri dan Jurdi saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Ketukan itu terulang, lebih keras dan mendesak. Jurdi berdiri perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu berdiri seorang pria tua dengan jaket lusuh dan topi fedora yang menutupi setengah wajahnya. Matanya yang tajam menatap mereka dengan intens. Aku dengar kalian mencari jawaban tentang kos ini. Suara pria itu parau namun tegas. Aku punya sesuatu yang perlu kalian lihat. Ratri dan Jurdi saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepada mereka. Jangan buka sekarang, katanya sambil tersenyum misterius. Saat waktunya tiba, kotak ini akan memberi kalian petunjuk yang kalian butuhkan. Setelah pria itu pergi, Ratri dan Jurdi menatap kotak kayu itu dengan rasa penasaran yang membara. Mereka tahu, malam ini tak hanya akan menguak rahasia kos tua itu, tapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Namun, di sudut gelap kamar, bayangan samar bergerak dengan cepat, seolah mengawasi setiap langkah mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Sebuah bisikan halus terdengar, rahasia terbesar belum terungkap dan waktumu hampir habis. Senja mulai merunduk di balik pegunungan Malang, menyisakan warna jingga keemasan yang menyelinap masuk melalui jendela kamar kos Ratri. Udara hangat malam itu membawa aroma hujan yang belum turun, bercampur dengan wangi melati dari halaman belakang. Ratri berdiri di depan cermin tua berbingkai kayu ukir, memperbaiki sanggul rambutnya yang sedikit berantakan. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian dada dan lengan, dipadukan dengan kain batik motif kawung yang membalut pinggulnya dengan pas, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun namun penuh daya tarik terselubung. Sepasang anting tusuk berlian kecil berkilauan menambah kesan elegan tanpa berlebihan. Sepatu selop hitam dengan hak rendah tersimpan rapi di dekat pintu,
siap melangkah ke malam yang penuh misteri. Jurdi menunggu di ruang tamu, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, celana chino coklat tua, dan sepatu kulit hitam yang mengkilap. Wajahnya menampakkan ketegangan yang jarang terlihat, mata coklatnya menyiratkan tekad dan kekhawatiran sekaligus. Tangan tegapnya menggenggam sebuah kotak kayu tua yang tadi diberikan pria misterius malam sebelumnya. "Kamu siap?" tanya Jurdi dengan suara rendah. Ratri mengangguk, menarik napas dalam. "Aku siap. Ini bukan cuma soal kos, tapi tentang kita juga." Mereka berdua melangkah keluar, menembus lorong sempit rumah kos yang remang dengan aroma kayu dan debu. Suara jangkrik dan desir angin malam menyambut langkah mereka. Di luar, bulan purnama menggantung tinggi, menerangi jalan setapak menuju perpustakaan kecil di sudut halaman kos. Perpustakaan itu adalah sebuah bangunan mungil dengan pintu kayu berwarna coklat tua dan jendela kaca patri yang berdebu. Di dalamnya, rak-rak kayu penuh dengan buku-buku tua dan dokumen bersejarah. Ratri membuka kotak kayu perlahan, mengeluarkan sebuah gulungan kertas kuning yang terikat pita merah pudar. Jurdi membantu membuka gulungan itu, memperlihatkan peta tua kos beserta catatan tangan yang sulit dibaca. Di salah satu sudut peta, ada tanda silang merah yang mencolok. "Ini dia," bisik Jurdi. "Tempat yang belum pernah kita lihat." Ratri menatap peta itu dengan seksama, jantungnya berdebar. Kalau benar, ini mungkin kunci rahasia kos. Mereka memutuskan untuk menyusuri lorong-lorong tersembunyi di dalam rumah kos. Dinding-dinding kayu berderit di bawah sentuhan mereka, cahaya senter menari-nari di permukaan yang berdebu. Angin malam membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk Ratri berdiri. "Tunggu," kata Jurdi, menunjuk sebuah papan kayu yang tampak berbeda. "Aku rasa ini salah satu pintu rahasia." Dengan tenaga bersama, mereka membuka papan itu, mengungkap sebuah tangga sempit yang menurun ke ruang bawah tanah gelap. Bau lembab dan tanah basah menyergap indera mereka. Di ujung tangga, sebuah ruangan kecil tersembunyi dengan dinding batu kasar dan sebuah peti tua berkarat. Ratri mendekat, tangan gemetar membuka kunci peti dengan kunci kecil yang ditemukan di dalam kotak kayu tadi. Saat peti terbuka, sebuah buku harian berkulit tebal dan beberapa benda antik tergeletak di dalamnya. Ratri mengambil buku harian itu, membuka halaman pertamanya, dan mulai membaca dengan suara pelan. "Hari ini aku merasa terjebak, tapi aku harus menyimpan rahasia ini untuk kebaikan semua." Suaranya bergetar. Jurdi menatapnya, wajahnya serius. "Ini pasti milik Sari, penghuni lama yang hilang." Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari tangga. Bayangan gelap muncul, sosok samar yang membuat udara menjadi dingin. "Jangan buka buku itu." Suara serak terdengar dari balik bayangan. Ratri dan Jurdi saling berpandangan, ketegangan memenuhi ruangan sempit itu. Siapakah sosok misterius itu? Dan rahasia apa yang tersembunyi dalam buku harian itu? Malam itu, kisah kos tua itu berubah menjadi labirin teka-teki yang harus mereka pecahkan, atau mereka akan menjadi bagian dari cerita yang tak pernah selesai. Hari mulai gelap ketika Ratri dan Jurdi berdiri di ujung lorong bawah tanah yang dingin dan lembab. Lampu senter di tangan Jurdi menari-nari di dinding batu yang berlumut, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Ratri mengenakan blus putih lengan panjang dari bahan sifon yang tipis, dengan detail rendah halus di bagian kerah dan manset, memancarkan kesan anggun sekaligus rapuh. Rok panjang batik berwarna coklat tua melilit pinggulnya dengan lembut, membingkai lekuk tubuhnya yang feminin. Sepasang sepatu flat berwarna coklat muda terlihat nyaman namun tetap elegan. Rambut hitamnya yang panjang terurai bebas, beberapa helai menutupi sebagian wajahnya, menambah aura misterius yang sulit diabaikan. Jurdi berdiri tegap di sampingnya, mengenakan kemeja hitam polos dengan lengan digulung sampai siku dan celana bahan berwarna abu-abu gelap. Wajahnya yang serius dan penuh konsentrasi menyingkap sisi maskulin yang kuat. Mata coklatnya menyapu ruangan dengan waspada, sesekali menatap Ratri dengan lembut, seolah memberikan keberanian tanpa kata. Sosok bayangan dari tangga bawah tanah kini semakin jelas, perlahan melangkah mendekat dengan tatapan tajam dan suara serak yang menusuk. "Kalian tidak seharusnya membuka rahasia ini," ucapnya,
Nada suaranya mengandung peringatan sekaligus ketegasan. Jurdi mengangkat tangan, mencoba menenangkan suasana. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun. Bayangan itu terdiam sejenak, kemudian berkata, buku itu menyimpan kebenaran yang bisa memecah belah. Sari bukan sekadar penghuni yang hilang, dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ratri melangkah maju, berani meski jantungnya berdegup kencang. Kami siap menghadapi apapun. Tolong, beritahu kami. Sosok itu menghela napas panjang, lalu perlahan membuka jas hitam yang dikenakannya, memperlihatkan tanda khusus yang dikenali Jurdi, sebuah lambang kuno milik organisasi rahasia yang pernah ada di Malang dulu. Kos ini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melawan ketidakadilan, ujar pria itu lirih. Sari adalah bagian dari kelompok itu. Apa yang dia simpan dalam buku harian itu bisa mengubah sejarah. Ratri dan Jurdi saling berpandangan, rasa penasaran mereka berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, suara deru mesin dari luar terdengar keras, memecah keheningan bawah tanah. Waktu kalian tidak banyak, kata pria itu, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang lorong gelap. Jurdi menggenggam tangan Ratri erat. Kita harus keluar dan cari tahu lebih banyak sebelum terlambat. Mereka bergegas menaiki tangga sempit, melewati lorong yang kini terasa penuh bahaya. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa aroma hujan yang akan segera turun. Saat mereka melangkah ke halaman depan kos, lampu jalan tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara langkah kaki mendekat dengan cepat, diikuti bisikan yang menggema di telinga mereka. Rahasia ini belum selesai dan kalian sudah masuk terlalu dalam. Tangan Jurdi menggenggam bahu Ratri, memberi kekuatan saat bayangan gelap itu muncul dari kegelapan. Malam itu, bukan hanya cinta yang diuji, tetapi juga keberanian mereka untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik dinding kos tua itu.